Shalom, kita mau belajar antara status dan perbuatan. Kita sering menilai orang dari perbuatan-perbuatannya. Tapi Tuhan melihat kita bukan dari perbuatan kita, dari status kita. Makanya dalam buku Yohanes dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karyawan dan anak daripada pemilik perusahaan itu, maka diperlakukan berbeda tidak karena perbuatan mereka, tapi karena statusnya. Kalau dia karyawan, sebaik apapun dia hanya dapat upah. Tapi kalau dia anak daripada pemilik perusahaan itu, walaupun dia tidak kerja, semua yang dihasilkan bapaknya, pemilik perusahaan itu, akan diwariskan ke anaknya. Dan itu di kepala kita masuk di akal. Kita semua tak setuju kalau sampai anaknya nggak dapat warisan, malahan warisan diberikan kepada karyawannya. Kita merasa tidak nyaman. Tapi kenapa kita tidak percaya bahwa waktu kita menjadi anak Allah, semua milik Bapa itu menjadi milik kita. Maka dia panggil kita hari ini anaknya. Karena Yesus sudah membeli status kita yang berdosa, yang ditolak. Dibelinya itu semua dan kita disebutnya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu artinya adalah yang berhak menerima warisan dari Bapaknya. Apa yang Allah wariskan kepada kita? Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat badani, berkat rohani. Itu yang Allah wariskan. Oh, ada masalah? Iya. Di tengah badai, di tengah gelombang, sepanjang kita di dunia ini akan banyak masalah yang kita hadapi. Tapi di tengah dunia yang banyak masalah itu ada warisan yang Allah berikan kepada kita. Yesus akan mengatakan, damai sejahtera aku berikan bagimu. Damai sejahtera aja Allah berikan bagi kita. Jadi hari ini di tengah badai, di tengah gelombang, jangan hadapi gelombang itu. Jangan lihat gelombang itu saja. Tapi lihat warisan apa yang kita miliki bersama dengan Allah. Waktu kita lihat apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, kita tidak takut gelombang apapun. Memang ada Goliat, tapi Daud tidak takut. Daud katakan, aku tebas lehermu. Memang ada lubang singa, tapi Daniel tidak teriak-teriak. Dia tahu siapa bersama dengan dia. Dia tidak sibuk melihat singa itu. Memang Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapi-apian. Tapi Yesus duluan menanti di sana. Waktu kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Dan status kita adalah anaknya. Seluruh yang kita hadapi di dunia ini menjadi kecil. Maka Yesus katakan, pencobaan yang kamu alami biasa-biasa saja. Mungkin pengeluaran kita tambah banyak, tapi kalau pemasukannya tambah banyak. Oh, mungkin kita lihat kesehatan di mana-mana berkurang, tapi kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita. Karena kita selalu fokus terhadap apa yang dibuat setan, kita lupa melihat apa yang kita miliki. Kalau kita lihat Petrus, sepanjang matanya melihat Yesus yang berjalan di atas air, tidak satu gelombang pun yang bisa menjatuhkan dia. Bahkan gaya gravitasi bumi pun tak bisa menarik dia. Walaupun massa jenis dia lebih besar daripada massa jenis air. Dia berjalan di atas kemustahilan. Dia berjalan di tengah mujizat. Sepanjang kita memandang Yesus, hidup kita akan hidup dalam mujizat demi mujizat. Karena Alkitab dikatakan kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang penuh keajaiban. Dan keajaiban akan selalu dalam kehidupan kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari sorga. Dan status kita dikatakan kita anaknya. Kita bangsa yang kudus. Kita imam. Kita raja. Kita kepunyaan Allah. Selalu ingatkan status kita dalam Tuhan. Dan berperanglah dari status itu. Jangan berperang dari status kalah.
Jangan berperang dari status miskin. Kita sehat, pertahankan. Karena Yesus saya sehat. Karena Allah aku diberkati. Kita berperang bukan dari posisi kalah. Kita berperang dari posisi lebih daripada pemenang. Pertahankan posisi kita. Lihat Yesus bahwa dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Dan apa yang dia sudah menangkan dan diberikannya semuanya bagi kita. Terpuji nama Tuhan.